Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Pratika Rahmanita dengan NIM C141221076 dari Paralel 1 BDP29. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan tutorial bagaimana cara membuat timer dengan menggunakan aplikasi Duoedit. Nah teman-teman, di sini kita sudah buka aplikasi Duoeditnya. Lalu setelah itu kita bisa pilih file, kita pilih open. Karena tadi kita sudah melakukan pencarian tentang komoditas yang kita gunakan pada MBTI, kita langsung saja untuk pilih komoditasnya. Di sini saya menggunakan ikan lele, ikan patin, dan juga ikan nila. Nah, di sini kita langsung pilih aja yang pertama, kita ingin melihat bagaimana kekerabatan dari ikan lele. Nah, karena kita sudah pilih file tab-nya jadi all files, jadinya kita bisa langsung open aja. Lalu kita bisa tunggu, setelah itu kita klik 2 kali di bagian sebelah kiri atasnya, terus di bagian sininya kita bisa ganti. Di sini aku akan ganti untuk lebih mudah, jadinya ikan lele. Lihat. Oke, kalau misalnya udah, kita apply and close. Lalu setelah itu, kita pilih file lagi, teman-teman. Kita pilih yang graphic view. Nah, kalau misalnya udah, jangan lupa untuk diperhatikan tulisannya agar teman-teman tidak salah dalam mengolah data timer nanti. Nah, kalau misalnya udah, diperhatikan juga residu row-nya, karakter, sama threshold-nya. Terus tulisannya bisa ikutin checklist yang ada di sini ya, teman-teman ya. Terus threshold-nya kita bisa ganti ke angka yang 15. Nah, kalau misalnya sudah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman, untuk grafik filenya, di sini aku menggunakan angka dari 127 sampai 147. Jadi bisa dilihat di sini sampai di sini ya teman-teman ya. Nah, kebetulan agar lebih mudah dalam pembacaannya, di sini aku sudah melakukan penulisan nih teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa juga untuk membuat tulisan ini, yaitu dengan diperhatikan aja teman-teman bagian data di bawahnya. Nah, ditulis, terus habis ditulis kita akan reserve. Nah, kalau misalkan reserve, di sini aku menggunakan angka dari 263 sampai 283. Yaitu angkanya seperti ini ya. Dan jangan lupa habis di reserve itu di komplement, dan di komplement itu sesuai dengan pasangan dari dasarnya tersebut. Nah, kalau pasangan buahin itu pasti sama si mesin, dan pasangan admin pasti sama timin. Jadinya setiap di reserve angkanya G pasti akan C, setiap angkanya C pasti akan G. Dan begitu juga sebaliknya, apabila di reserve T atau timin, di komplementnya itu A, dan apabila di reserve itu A, komplementnya pasti timin. Oke, setelah di reserve setelah di kita reserve yaitu kalau misalkan reserve kita bisa menulis komplement tapi dari bagian belakangnya ya teman-teman. Nah, setelah menulis forward dan reserve ini, kita bisa langsung aja ke uh, primer blastnya teman-teman untuk melihat bagaimana temperatur melting, isi konten, sama komplementari. Nah, di sini aku udah nyoba sebelumnya, tapi aku bakalan kasih tahu bagaimana cara untuk memasukkan datanya. Nah, dari sini kalian bisa lihat kan ada primer parameter. Nah, dari primer parameter sendiri yang sudah ditentukan, itu kita bisa memasukkan forwardnya di use my on forward timer. Terus kita bisa input reserve-nya menggunakan reserve yang sudah dikomplementasi ya teman-teman. Habis itu kita langsung bisa scroll ke bawah. Jangan lupa untuk ibadah database-nya menjadi website MNNA, dan juga organismenya di sini kita bisa cari yang varias karena di sini kita ingin tahu kekerabatan data itu dekat dengan siapa aja teman-teman. Terus di sini kita bisa lihat max targetnya kita pilih yang 4000 aja. Terus kalau udah kita di timer, terus nanti hasilnya akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, kalau misalkan udah, di sini kita bisa lihat ada temperatur melting, isi konten, self complementary. Nah, di sini temperatur meltingnya agak sedikit jauh ya, teman-teman, karena temperatur melting ideal itu berada di 52 sampai di 58. Nah, sedangkan gizi kontennya ini lumayan bagus teman-teman, karena gizi kontennya itu berada idealnya di 40 sampai 60%. Nah, teman-teman, mungkin walaupun di sini riset primernya berbeda sedikit, tapi ini masih tergolong bagus ya teman-teman. Dan untuk self complementary itu harus lebih kecil dari 5 dan maksimal 6. Dan di sini udah bagus nih untuk self complementary-nya. Nah, apabila sudah nih teman-teman, kita bisa langsung aja buka yang ID DNA-nya. Nah, ID DNA ini berfungsi untuk mengecek juga nih teman-teman, untuk mengecek bagaimana temperatur melting, tapi dalam versi yang lebih lengkapnya. Nah, di sini aku sebelumnya juga udah buka. Jangan lupa untuk sign in ya teman-teman, agar teman-teman bisa langsung masuk ke dalam tools-nya. Nah, tadi kalau misalkan udah, kita bisa pilih yang tools, lalu kita bisa pilih yang Oligo Analyzer CM Tools. Di sini lagi loading ya, kita tunggu aja sampai datanya keluar. Oke, nah di sini udah keluar. Nah, kita ingin mengecek bagaimana sequence dari data yang tadi, itu kita bisa langsung aja untuk memasukkan data forwardnya ke dalam sequence-nya. Lalu kalau misalkan sudah, kita bisa klik yang analyze yang ini, kita bisa klik dan kita bisa lihat data di bawahnya seperti ini teman-teman. Di sini terlihat ya, ada sequence, complement, range, isi konten, melt temperature, molecular weight. Nah, ini dalam versi yang lebih detail dan lebih lengkap ya teman-teman dari yang MBCI tadi. Nah, di sini kita bisa lihat yang Herfit juga. Herfit juga sama, berdasarkan general information dari sequence yang sudah kita forward tadi, dan juga ada soft dimer, heterodimer juga. Di sini kalau heterodimer itu kita bisa masukin di reverse ke secondary sequence. Nah, di sini reverse-nya itu kita akan menggunakan di bawah ya, teman-teman. Yang bawah seperti tadi, bisa kita langsung copy aja, terus kita paste di sini.
Setelah itu kita copy. Nah, kita langsung nunggu aja terus keluar nih, maksimum delta G-nya itu ada di minus 43,17. Nah, ini masih tergolong ya, lumayan ya teman-teman ya. Terus di sini kita bisa lihat data-datanya, pokoknya semuanya lengkap. Nah, kalau misalkan sekiranya udah dipastikan aman, kita bisa langsung ke aplikasi Geodit ya teman-teman. Oke, di sini karena udah kita menentukan ikan lele, kita bakalan menentukan kedua ikan lainnya. Kita bisa pilih file aja, terus kita pilih yang import, terus pilih yang sequence arrangement, terus pilih yang Oreo, Niloticus, dan Pangasidae. Nah, Oreo, Niloticus, dan Pangasidae ini, Oreo pastinya ikan nila, dan Pangasidae itu adalah ikan patin. Nah, di sini bisa kita klik 2 kali aja. Terus jangan lupa kita ganti ininya, biar lebih mudah. Di sini aku akan menggunakan nama yang sama dengan ikan lele, teman-teman. Di sini aku ganti jadi ikan nila. Nah, ikan nila, ya. Oke, kalau misalkan sudah, kita apply and close. Terus seperti hal yang sama, kita ganti juga nama dari ikan patin. Kita ganti jadi ikan patin GH juga, teman-teman. Oke, kita apply and close. Lalu selanjutnya kita CTRL-A. Terus kita ke accessory application, pilih personal way arrangement. Terus habis itu personal way. Terus oke, kita bisa tunggu. Nah, habis itu setelah ada ini, kita bisa pilih warna di samping warna hitam putih. Nah, kelihatan ya teman-teman ya di sini. Nah, selanjutnya bisa kita close aja. Ini bisa kita pilih juga yang warna ini. Terus selanjutnya bisa kita pilih yang file, terus kita pilih yang graphic file view. Oke, di sini bisa kita sesuaikan aja nih kayak yang tadi, dan jangan lupa ini kita ganti juga menjadi 15. Nah, di sini kelihatan ya teman-teman ya, ada KPW, Kanila, dan juga Patin. Nah, di sini kita akan membuat forward mereserve juga. Nah, di sini seperti yang contoh yang sudah aku buat, di sini kita bisa melihat degenerate atau kombinasi dari asam dan basanya juga. Kita membuat seperti yang tadi ya teman-teman ya, tapi bedanya ini gabungan dari antara ikan lele, ikan nila, dan juga ikan patin. Nah, apabila sudah dilakukan research seperti ini, kita bisa menggabungkan risetnya menjadi 3 seperti ini teman-teman. Nah, di sini ada riset dari ikan lele, ikan nila, dan juga ikan patin. Nah, di sini apa sih angka-angka di bawah ini? Nah, angka-angka di bawah ini menentukan riset apa saja yang didapat teman-teman. Nah, nanti aku akan muncul tabel. Aku akan munculkan tabel di sebelah kiri. Nah, nanti teman-teman bisa lihat nih, kalau misalkan nih, seperti contoh yang pertama, itu ada yang CGT. Nah, itu CGT itu simbolnya adalah B. Nah, terus ada TCT, itu berarti simbolnya Y. Dan CAC itu berarti simbolnya M. Jadi teman-teman bisa langsung sesuaikan aja sesuai dengan timer yang sudah didapat. Dan mungkin sekiranya itu bagaimana cara pembuatan timer pada aplikasi Edit. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.